Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hali Azharatul Azmal, NPM 12250, kelas 2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan membahas hasil dari proposal saya selama beberapa minggu yang lalu. Proposal saya ini mewawancarai UMKM Bintang Hijab 15. Materi yang saya sampaikan yaitu ada yang pertama, profil usaha. Yang kedua, penerapan aktivitas bisnis internasional. Yang ketiga, penerapan model bisnis kanvas. Yang terakhir ada analisis SWOT. Kali ini yang saya akan sampaikan adalah yaitu A. Profil usaha Bintang Hijab 15. Pembahasannya yang pertama ada A. Profil usaha Bintang Hijab. Yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada sejarah Bintang Hijab 15 Cikarang, Jawa Barat. Yang kedua, visi dan misi usaha Bintang Hijab 15. Yang ketiga, ada struktur organisasi usaha Bintang Hijab 15. Yang akan dibahas dalam materi itu yang pertama, yaitu ada sejarah Bintang Hijab 15 Cikarang, Jawa Barat. Usaha ini didirikan sejak tahun 2014 dengan pendirian pertama adalah Ibu Julfi Nihayatun Najmi yang kemudian masih terus berkembang sampai sekarang. Pertama kali mendirikan usaha ini setelah beliau lulus kuliah pada tahun 2014 dengan bermodalkan dari uang pribadi. Beliau memutuskan untuk berjualan baju muslimah, lalu beliau bekerja di sebuah perusahaan. Di sana beliau bekerja hingga pada akhirnya beliau menikah dan mempunyai rumah sendiri. Usaha ini berlokasi di daerah Perumahan Mega Regensi, Blok D35, nomor 31, Sukaragam, Serang, Banten, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan seiringnya perjalanan waktu, Bintang Hijab 15 sedikit demi sedikit mulai berkembang bahkan menjadi usaha baju muslim yang sangat diminati oleh para konsumen. Dan kemajuan yang meningkat pesat, besarnya permintaan konsumen terhadap usaha Bintang Hijab 15 pada waktu itu. Maka dari itu beliau juga memiliki keinginan untuk mendirikan brand sendiri. Melihat pada zaman sekarang, ini sangat banyak orang yang menggunakan hijab, jumlahnya pun setiap tahun meningkat. Melihat hal ini, secara tidak langsung dapat memberikan peluang bisnis. Penjualan baju muslimah ini sangat laku dijual karena bahan yang nyaman dikenakan dan memiliki model bukan hanya satu macam, melainkan bermacam-macam. Mulai dari dress dan lain-lain. Baju muslimah ini diminati dari kalangan orang tua, anak remaja, dan anak-anak. Dalam berjalannya waktu, beliau ingin usahanya nanti semakin berkembang dan ingin sekali membuka toko sendiri dan ingin sekali memiliki cabang di mana-mana. Masalah harga dan kualitas pasti dijamin 100% ori, jujur, dan tidak adanya kecurangan dalam melakukan transaksi. Untuk melakukan penjualan Bintang Hijab 15 ini mempunyai media sosial yaitu IG, Facebook, Line maupun WhatsApp. Dan pastinya memberikan dan menerapkan pelayanan yang terbaik dan berkualitas demi kepuasan para pelanggan Bintang Hijab 15. Yang kedua yaitu ada visi dan misi usaha Bintang Hijab 15 Cikarang, Jawa Barat. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan toko baju muslim ini sebagai tempat yang sangat diminati oleh para konsumen. Yang kedua yaitu ada misi. Ini adalah ingin memberikan peluang usaha untuk masyarakat sekitar. 3. Struktur organisasi usaha Bintang Hijab 15.
Struktur organisasi sebagai saran atau alat untuk menyongkong dan mencerminkan pelaksanaan strategi pemasaran yang menyeluruh, maka struktur organisasi usaha Bintang Hijau 15 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada onware, produksi, pengemasan, dan toko. Onware berperan dalam mengatur dan mengambil seluruh keputusan untuk memajukan usaha Bintang Hijau 15 dan memberikan kesejahteraan pada usaha ini. Pengemasan berperan sebagai sistem yang berkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Produksi berperan dalam memproduksi produk yang akan diproduksi dan menyelaraskan dengan kebutuhan konsumen. Toko berperan sebagai tempat untuk terjadinya kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang khusus, misalnya baju muslim dan sebagainya. Yang kedua ada penerapan aktivitas bisnis internasional. B. Penerapan aktivitas bisnis internasional Bintang Hijau 15 Cikarang, Jawa Barat. Penerapan aktivitas bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau sebuah kegiatan jual beli antar negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan siklus perdagangan secara menyeluruh. Nah, terutama pada usaha Bintang Hijau 15. Usaha Bintang Hijau 15 pada awalnya cuma melakukan bisnis yang mengirim barangnya ke seluruh Indonesia. Apalagi sekarang teknologi sudah menjadi lebih berkembang dan saatnya suatu usaha untuk melakukan suatu promosi atau melakukan kegiatan jual beli antar luar negeri, misalnya ke Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, Cina, dan Hong Kong. Pada awalnya, usaha ini tidak melakukan eksplor ke luar negeri, namun dengan adanya teknologi yang sudah sangat jauh dan lagi sekarang juga banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, makin banyak orang yang selalu ingin membeli barang dari negara asalnya yaitu Indonesia. Pada saat usaha ingin melakukan promosi baju muslim, ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tertarik dan ingin membeli baju muslimah ini untuk keperluan pakaian yang dikenakan sehari-hari. Dan akhirnya usaha ini melakukan eksplor ke luar negeri dengan pengiriman yang lumayan memakan waktu yang tidak sedikit. Biaya juga diperlukan untuk mengirim barang itu juga lumayan sangat mahal. Tapi banyak orang yang tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena hal yang terpenting itu adalah barang yang dipesan itu sangat sesuai dengan dipesan dan diinginkan. Negara yang pernah dilakukan eksplor oleh usaha Bintang Hijau 15 ini yaitu ada negara Hong Kong, Taiwan. Semoga suatu saat nanti usaha Bintang Hijau 15 ini bisa makin berkembang lagi dan bisa melakukan ekspor lebih banyak ke negara-negara lain. Ketiga yaitu ada penerapan model bisnis kanvas. C. Penerapan model bisnis kanvas pada Bintang Hijau 15 Cikarang, Jawa Barat. Penerapan model bisnis kanvas pada Bintang Hijau 15 Cikarang, Jawa Barat sebagai berikut. A. Value Proposition, yaitu ada 1. Menggunakan bahan-bahan yang terjamin nyaman untuk digunakan. 2. Meningkatkan daya saing produk baju muslim dengan model berbeda-beda pada setiap tahunnya. 3. Pakaian dikemas menggunakan packing yang sangat sempurna supaya tidak ada kerusakan jika nanti barang tersebut dalam pengiriman ke konsumen. 4. Memiliki banyak jenis model baju muslim. 5. Baju muslim ini didapatkan langsung dari tempat usaha baju muslim. B. Customer segment, yaitu antara lain ada orang tua, dewasa, remaja, anak-anak. C. Key partnership, yaitu ada reseller,
dan para influencer. D. KRS yaitu ada dalam membuat baju muslim ini, para perusahaan memakai bahan yang sangat nyaman untuk dikenakan dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Modal dan keuangan. Channelsnya Bintang Hijab ini memakai media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, Line, dan WhatsApp. G. Customer structure, yaitu ada 3. Yang pertama, biaya pengiriman barang. Kedua, biaya pengemasan. 3. Penerimaan pesanan. H. Customer relationship, yaitu ada diskon dan promosi secara online pada media sosial Bintang Hijab 15. Dan yang kedua yaitu ada program giveaway. I. Revenue stream, yaitu cuma menjual baju muslim. Dan yang terakhir yaitu ada analisis SWOT. D. Analisis SWOT pada Bintang Hijab 15 Cikarang, Jawa Barat. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT memiliki 4 komponen, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dalam Bintang Hijab 15 ini yaitu menyediakan produk yang bagus dan menarik dari karya anak-anak bangsa, produk lokal, pelayanan yang sangat ramah, harga terjangkau sesuai dengan produknya, dan terletak usahanya yang sangat strategis. Kelemahannya itu ada tidak memuaskan akun marketing, dan kedua hanya memproduksi beberapa unit baju saja untuk setiap modelnya. Yang ketiga yaitu ada peluang. Baju gamis merupakan sejenis baju kurung yang dominan digunakan di Timur Tengah dan negara-negara Islam. Baju ini di Arab disebut dengan staul, di Sidasya, Kandura, juga komis di Somalia. Istilah gamis merupakan dari kata komis. Baju gamis sangat banyak diminati oleh masyarakat muslim karena biasanya baju ini digunakan untuk acara-acara tertentu, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, acara keluarga, santai, dan juga ketika ada bekerja. Biasanya semakin meningkatnya kebutuhan pakaian busana muslim dan hijab di kalangan masyarakat muslim, dan pastinya harganya dan sangat terjangkau. Ancaman dalam Bintang Hijab ini yaitu ada munculnya pesaing baru dan munculnya desain atau model yang lebih menarik minat untuk kaum wanita muslim. Selanjutnya, sesi wawancara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hali Azhar Rasmal, NPM 1200 205 10, kelas 2O Manajemen dari Fakultas Ekonomi. Saya di sini ingin mewawancarai perusahaan UMKM Bintang Hijab 15, dan di samping saya ini adalah pemilik dari UMKM Bintang Hijab 15. Dipersilakan untuk Ibu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfin Hayatun Nazmi. Saya di sini sebagai owner atau pemilik usaha hijab ini. Baik Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya, dan selanjutnya sesi untuk wawancari UMKM Bintang Hijab 15. Kapan usaha gamis ini memulai didirikan? Semenjak saya kuliah semester terakhir, mungkin besar tahun 2014 kayaknya ya. Dulu masih reseller sih, masih kecil-kecilan. Sekarang alhamdulillah jadi lumayan.
Siapa saja pengelola usaha toko ini? Masih saya sendiri karena belum terlalu besar, jadi saya belum bisa membayar karyawan. Di manakah alamat usaha toko ini? Di Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat, karena saya tinggal di sana. Apa misi dari usaha ini? Visinya menjadikan toko baju saya sebagai tempat yang sangat diminati oleh semua kalangan ya, kalangan muda, kalangan ibu-ibu, kalangan keluarga. Misinya ingin memberikan peluang usaha, memberikan pekerjaan untuk tangga lah, yang misalkan untuk usaha sampingan. Apakah ibu sudah memiliki karyawan? Belum, Alasannya? karena gimana ya, pemasukannya itu belum stabil, jadi saya belum bisa karyawan. Lagian masih bisa dihandle sendiri untuk packing, pengiriman, masih bisa dihandle sendiri. Bagaimanakah operasi jam buka pada toko ini? Saya masih 24 jam, soalnya saya selaku pengelola sama adminnya juga masih dipegang sama saya. 24 jam. Apa sajakah jenis produk yang ditawarkan? Baju anak, masker, gamis, kerudung, baju koko, sarimbitan kalau misalkan memang menjelang lebaran. Banyak sih, tapi terutama ya untuk muslim lah. Baik. Apakah ada inovasi produk dari tahun ke tahun? Kalau inovasi produk, kita kan di sini sebagai distributor atau agen. Jadi kalau inovasi produk itu tergantung pusat ya. Biasanya sih setiap tahun ada inovasi produk, apalagi menjelang lebaran kan pasti momennya itu kan lebaran tahun ini misalkan berbeda dari tahun lain. Baik. Apakah produk unggulan yang dijual? Gamis, kerudung, baju anak, semua sih, hampir semua. Bagaimana kualitas produk yang ibu tawarkan? Saya sih bilang bagus, soalnya sebelum saya menjual produk itu saya memakainya sendiri, saya beli untuk keperluan saya sendiri. Siapa sajakah pelanggan yang berpotensi membeli produk? Kebanyakan ya ada ibu-ibu, ada remaja-remaja, bapak-bapak sih jarang karena ya, emang mencakupnya untuk kalangan perempuan. Baik. Nilai yang ditawarkan kepada konsumen yang akan menggunakan produk ini? Mungkin nilai yang ini karena saya menjual produk-produk khas, maksudnya khas buatan negeri ya. Jadi yang dijual ya hasil karya anak-anak dalam negeri sendiri. Berapa harga yang ditawarkan dari pihak produk gamis ini? Kalau kerudung bisa dari 40.000 sampai 100.000 juga ada. Kalau gamis dari 100.000 sampai 500.000 juga ada. Bagaimana strategi penetapan harga yang diterapkan? Sudah mengikuti pasaran? Sudah. Sekitar berapakah harga jual yang ditawarkan? 40 sampai 500.000 berarti. Apakah sebelumnya ibu mempunyai partner? Iya. Sampai sekarang masih punya reseller. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi, penjualan secara langsung dalam memasarkan produk yang ditawarkan? Iya. Biasanya sih ke tetangga, karena ya memang lebih dekat ke tetangga, promosi door to door. Dalam melakukan promosi, usaha ini menggunakan media apa saja? Media door to door, media online. Ya. Apakah saluran pemasaran untuk pemasaran? Bagaimanakah saluran pemasaran untuk memasarkan produk? Bagaimana? Maksudnya Nggak usah ya, nanti di-cut aja, oke. Nggak usah. Siapakah dan sampai manakah pemasaran gamis ini dijual?
dalam dan ke luar negeri. Seperti di mana? Di Hong Kong, Taiwan. Baik. Jika ibu ingin mempunyai toko, lokasi yang seperti apa yang dipilih untuk memasarkan produk ini? Ya pengennya mah di tepi jalan, beli tanah di tepi jalan. Makanya belum punya rezeki ya, buka toko di depan rumah sendirian. Apa yang menjadikan kekuatan dalam usaha gamis ini? Karena saya menjual produk lokal, bahan-bahan dipakai dari lokal, dibikin sendiri, jadinya saya baju-bajunya bagus. Apakah ada kelemahan pada usaha toko ini? Ada sih pasti ya kalau kelemahan. Ada. Apakah apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha gamis ini? Hah? Peluang. Peluang apa ya? Ya peluang untuk menghasilkan duit. Baik. Siapa ancaman dalam menjalankan usaha ini? Ya agen lain, distributor lain, bukan ancaman sih. Ya balik lagi kalau rezeki mah nggak kemana, ya cuman ya persaingan perdagangan sekarang. Orang-orang itu kan, setiap orang sekarang kan pengen menghasilkan duit lah. Bohong lah kalau kita nggak pengen menghasilkan duit. Setiap orang, setiap pembeli juga kadang pengennya diskon. Gimana jadi reseller? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin melihat lebih dalam bagaimana sih model bajunya atau kayak apa sih, jika ingin melihat atau ingin minat untuk membelinya, bisa dicek di media sosial dari Bintang Hijab ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Dan sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang menonton ini, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.